الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله ولله
الله
Ayyuhal muslimun ya rahimakumullah, inni usikum binafsi bittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tokoh masyarakat, nini amama alim ulama, jadi pandai, para pemuka yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Umumnya kita yang berada di Baitullah ini, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, dengan segenap jiwa dan raga kita, terlahir dari hati nurani kita yang paling dalam, seraya kita bersedih dengan penuh pengharapan, kita persembahkan segala puja-puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tak terbilang, penuntun segala rahman, penaung segala taufik. Nasi yang kita makan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, sampai detik ini, saat ini Allah curahkan tak terhingga dan tak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian takkan sanggup untuk menghitung. Andaikan kita jadikan air laut sebagai tinta, seluruh dedaunan yang ada di atas dunia ini kita jadikan sebagai kertas, lalu sebagai pulpennya kita jadikan seluruh ranting-ranting kayu yang ada di atas dunia ini, lalu kita tuliskan akan nikmat Allah, takkan mampu kita untuk menuliskan pertapa Allah itu luar biasa nikmatnya kepada kita. Makanya kembalilah kita terhadap firman Allah, pikiran, hati kita, perbuatan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan kepada kalian, Allah berjanji, Allah bersumpah, Allah akan tambah. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian itu kufur, engkar lari dari kebenaranku, tunggulah azab Allah itu sangat berkepentingan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, berselingkuh sangat kita lihat demikian. Senada dan seirama dengan itu, marilah kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga disampaikan sholawat dan salam rindu kita. Kangen awak, cinta kita takkan pernah hilang di hati kita, takkan lupa dalam ingatan dan memori kita. Buat Nabi Allah tercetak sang idola kita yang digelari Habibullah, kekasih Allah. Beliaulah putranya Abdullah, sejantung hati Aminah. Beliau rela mengorbankan harta, kedudukan, pangkat jabatan, anak dan istri, bahkan nyawa beliau menjadi taruhan demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
yang bersandarkan taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima dan tadilul abadan kitabullah wa sunnah rasul. Telah aku tinggalkan dua pegangan bagi umatku, jikalau mereka itu berpegang teguh kepada kedua yang aku tinggalkan kepada mereka, sekali-kali mereka takkan pernah tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita, pergi untuk selama. Walaupun kita meratap, meraung, menangis, terseduh-seduh Ramadan 1443 Hijrah kemarin, walaupun kita memaiki ke langit ketujuh, bahkan sampai darah yang keluar dari mata panca indera kita ini, di pelopak mata kita ini, mustahil, nonsen Ramadan yang kemarin itu akan kembali lagi. Jangankan Ramadan yang 1 tahun yang akan datang, jangan yang kemarin, sedangkan yang 1 tahun, jangankan 1 tahun, 1 bulan yang akan datang, kita tidak akan bisa menjamin tentang akan umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 1 bulan, 1 minggu, Bapak, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang berhadir, sedangkan 1 hari saja tidak ada kita yang bisa menjamin umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Jangankan 1 hari, siapa yang bisa, bapak-bapak saudaraku, selesai sholat Idul Fitri saat ini lalu kita kembali ke rumah kita, ada tak di antara kita yang bisa menjamin umur akan dipanjangkan oleh Allah? Mungkin dalam perjalanan, mungkin setelah kita sampai di rumah, atau kita berhari raya ke tempat lain, di saat itu ajal datang menjemput kita. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kepadamu, takkan bisa dimajukan dan tidak akan bisa diundur, walau sedetik pun berlalu, sedetik takkan bisa kita mengundur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang punya ruh, setiap yang hidup pasti akan mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka sungguh beruntunglah bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adikku, teman-temanku semua hadir di masjid ini yang telah memanfaatkan Ramadan yang 1443 kemarin, di mana siangnya kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh perhitungan iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau iman sudah bicara, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Tak ada yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Apa yang kita ketahui, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arqan. Iman itu dibenarkan dalam hati, diyakini dengan hati sanubari qalbi kita, lalu diikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Dan bayangkan bapak-bapak saudaraku, kita yang pernah bekerja berkeringat banting tulang di siang hari, apalagi ini di sini banyak kita yang bekerja di ladang, tarik sinarnya cahaya matahari di saat-saat jam 12 siang, itu bukan main panasnya, bukan main getir panasnya. Namun kita tak mau membatalkan puasa kita.
Walaupun kita berada di rumah sendirian, tak ada orang yang melihat kita. Andaikan kita batalkan puasa kita dengan makanan yang enak, minuman yang lezat, tidak satu pun makhluk yang tahu kecuali hanya Allah dan para malaikat. Namun kita yakin dengan seyakin-yakinnya, bahkan yang disebut dengan hakul yakin. Kita tak mau membatalkan puasa kita dengan ikhlas. Memang di saat itu terbayang mungkin di antara kita ayah yang berkata, berpersangka 1 galon pun kita merasukan ingin kita minum air di saat itu. Tetapi karena iman kita ada di dalam dada kita, semenjak di waktu kita kecil diajarkan oleh para guru-guru ulama kita, oleh orang tua kita keduanya, alhamdulillah itu semua tak mau kita membatalkan puasa kita. Subhanallah. Kenapa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini Rasul yang bicara. Barang siapa yang melaksanakan berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan yang mantap, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Ibaratkan seorang bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Namun sayang 1000 kali sayang, setelah dia dewasa, balik dan berakal, baru dia berbuat dosa. Maka belum lagi habis capeknya hadirin kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang budiman. Di saat-saat selesai kita berbuka, masih dalam keadaan capek, lesu, loyo, letoy, lunglai di saat itu. Bayangkan, karena kita cinta, rindu betul dengan kehadiran Ramadan ini. Akhirnya kita berangkat ke masjid, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke surau, ke langgar. Untuk apa? Kita laksanakan sholat isya berjamaah. Lalu setelah itu kita laksanakan atau kita dengarkan tausiah dari ustaz, dari buya. Kemudian kita laksanakan sholat tarawih, sholat witir. Apakah sudah selesai? Belum. Masih panjang bapak-bapak, saudara-saudara. Ada di antara kita yang sampai bertadarus di sini. Yakin saya, khatib di sini. Ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 2. Bahkan berhentinya di saat akan sahur saja untuk membaca Al-Quran. Ada yang iktikaf di masjid ini. Kenapa? Karena rindu, karena teringat akan pesan hadis Rasulullah yang luar biasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan pada malamnya dengan sholat tarawih, sholat witir dan ibadah lainnya dengan penuh penghimpunan dan iman yang mantap kepada Allah, maka Rasul berkata Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat merugilah kita dan sangat memilukan sekali hati siapa yang tidak akan sedih, air mata siapa yang tidak akan berlinang. Di saat-saat ada kesempatan pada Ramadan 1447 Hijriah kemarin, itu semua kita anggap hal yang biasa. Padahal ini luar biasa, membentuk pribadi seseorang mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, mulai dari zahir sampai batin kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak itu saja, dengan teringat akan janji Allah, Allah tidak akan melihat kepada bentuk, rupa, warna kulit kita, kekayaan, tak Allah lihat. Walaupun kita berada di negeri sana, di Amerika, di Jepang, atau yang terdekat di Jakarta, Allah tidak akan melihat kepada status kita, tapi yang dilihat ma'asal muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimahullah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang-orang yang bertakwa.
Kapan itu kita peroleh? Alhamdulillah hari ini kita berada dalam kesucian yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tak asing lagi bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil bukan orang kafir, orang muslim tapi orang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian menjadi insan yang bertakwa di hadapanku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita berbicara terlebih jauh, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Idul Fitri yang rahimakumullah, mari kita layangkan pikiran kita sejenak ke belakang. Di saat kita berada dalam rahim ibu kita, dalam parui ama awak, dalam perut ummi mother ibu kita, ketika khatib pernah membaca dalam sebuah kitab bahkan dalam Al-Quran, di saat umur kandungan ibu kita 4 bulan 10 hari atau lebih kurang 120 hari, di saat itu semua insan, semua roh berjanji di hadapan Allah, apapun agama kita. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, Rabbmu. Qalu bala syahidna. Di saat itu kita berjanji, bersumpah kepada Allah, benar Engkau adalah Tuhan kami, Allah. Engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat umur kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari lebih kurang, di saat itu bayi muncul ke atas dunia, lahir. Namun sayang, 1000 kali sayang, sangat kita sayangkan sekali, setelah bayi itu besar, balik dan berakal, lupa kacang sama kulitnya. Janji tinggal janji. Janji hanya terukir sebagai kenangan begitu saja. Bermain api paling-paling terbakar, bermain air paling-paling basah. Tetapi ada satu permainan yang tak boleh kita permainkan, jemaah rahimahullah, yaitu janji dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengucapkan janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti segala perintah Allah kita laksanakan dengan ikhlas, segala larangan Allah kita tinggalkan dengan penuh tekun dan tawaduk kepada Allah. Tapi tatkala itu semua hanya sia-sia belaka, dilupakan begitu saja, ketika Allah firmankan kepada kita di antara ayat Allah yang mengatakan ini ada di depan khatib, aqimus salatu li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara aqimus salat, yuqimunas salat, aqimus salat. Ini salah satu di antara, dirikan sholat, dirikan sholat. Kadang-kala banyak orang yang lupa Bapak dan Ibu, lebih mementingkan panggilan manusia di atas panggilan Allah, lebih mendahulukan panggilan dunia daripada akhirat, lebih ia cintai dunia daripada Allah. Apa buktinya khatib bicara demikian? Ketika azan berkumandang di masjid, di mushola disuruh dilanggar dengan suara yang mendayu-dayu dengan merdunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kadang-kadang orang seolah-olah tak mau tahu dengan panggilan itu, seakan-akan tak peduli, padahal itu pada hakikatnya kita baca itu adalah Allah yang memanggil kita. Kadang-kadang kita terlena dan terpesona oleh kehidupan dunia. La'ibun wa lahwun, dunia hanya permainan sedang gurau. Illa mata'ul ghurur, dunia ini hanyalah sebagai
Adunya mata'ul ghurur, hanyalah sebagai tipu daya. Banyak orang yang terpesona dan terpedaya, padahal itu adalah Allah yang memanggil kita. Apa yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menyebabkan kalian kena harta, pangkat, jabatan, anak dan istri, menyebabkan kalian lalai mengingat Allah. Sepakat ulama tafsir mengatakan an dzikrillah, lalai di sini adalah salat. Masjid besar tapi jemaahnya kurang nakamati bisu. Masjid besar jauh dari pemuda dan pemudi. Bahkan yang hanya di masjid ini imam itu beberapa orang jemaah. Ini sangat memilukan sekali. Wajar memang kita itu jauh dari berkah dari Allah, jauh dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalimat hayya 'ala shalah, mari kita sholat, kadang-kadang sebentar lagi lah hayya 'alal falah, kita suruh terus ajalah. Kita seolah-olah tak mau tahu, padahal kita diajak oleh Allah. Kasihlah kalian yang beruntung dah. Kalian mau beruntung dah kata Allah. Namun kadangkala kita lengahkan panggilan itu. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhir dalam hadis Rasulullah dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama Allah, dan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja berarti sengaja meruntuhkan agama Allah. Banyak lagi hadis lain yang mengatakan inna awwalu ma yuhasabu bil 'amali yaumil qiyamah min 'amali salat. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab hari kiamat bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi adalah salat. Kalau salat mereka itu baik, maka berbahagia dan selamatlah kita, alhamdulillah. Tetapi kalau salat kalian sering lalai, sering kalian tinggalkan, kata Rasulullah, maka kalian merugi dan menyesallah kalian selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu tentang salat yang kita. Bagaimana dengan pandangan kita terhadap fakir dan miskin, anak yatim? Ini adalah suatu renungan bagi kita. Walaupun kita rajin berinfak, bersedekah, salat tak pernah kita tinggalkan, puasa apalagi, kemudian ibadah lainnya, bahkan kita pernah ke Mekah Al-Mukarramah, tapi sayang 1000 kali sayang ketika terhadap fakir dan miskin kita tidak peduli, dan anak yatim. Padahal Allah jauh sebelumnya 14 abad yang silam telah berfirman kepada kita dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama, dia beragama tapi dusta, dia beragama tapi munafik dengan agama, dia beragama tapi dia sebagai simbol, hanya sebagai casing, kata orang sekarang. Siapa mereka, kata Allah? Pada likalladzi yad'ul yatim, mereka itu tidak mengasuh atau tidak memberi santunan setiap hari terhadap anak-anak yatim. Betapa banyak anak-anak yatim di tempat kita ini yang tak punya ayah dan ibu, yatim piatu, kadang tak punya ayah jadi yatim. Ini bukan tugas orang Padang, ini bukan tugas orang Tanjung Pati, ini bukan tugas dan tanggung jawab orang yang berada di Payakumbuh. Andaikan ada anak yatim di situ, adalah kewajiban masyarakat yang ada di situ. Kalau seandainya mereka tak makan, tak minum, tidak ada tempat loloknya, bahkan tak sekolah, itu akan dituntut nanti di padang mahsyar. Kita termasuk orang yang mendustakan agama, beragama tapi dusta. Orang yang tak menyantuni yatim bukan sekali setahun. Ini
Ini budaya sekarang di mana kita lihat khatib sering menyampaikan tausiah di mana-mana. Kadang-kadang itu hanya ketika Ramadan datang baru kita berikan santunan, namanya santunan sekedar saja. Sebetulnya ini adalah setiap hari kita berikan kepada mereka. Ini tanggung jawab kita bersama. Lalu apalagi setelah itu, ala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak mau memberi makan orang-orang fakir miskin. Banyak di sini yakin dan percaya orang miskin yang sudah hilang suaminya, sudah meninggal sekian tahun yang lalu, lalu hidupnya seolah-olah dia memang sangat getir sekali. Kadang-kadang tidak ada yang dimakan sehari itu lagi. Ini kepedulian kita semua. Khatib yakin nanti andaikan kalau iko dan tidak kita hiraukan begitu saja, maka tunggulah nanti kehancuran terhadap diri kita. Keluarga tidak akan bahagia, anak-anak istri kita tidak akan patuh kepada kita. Bahkan kita akan hilang satu persatu. Kita punya mobil Belanta. Mohon maaf khatib bicara. Ini apa adanya khatib bicara sesuai dengan pendapat para ulama dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ketika kita punya rumah yang megah tapi tak peduli dengan anak yatim, orang fakir miskin, rumah kita sering terbakar, kadang masuk orang maling. Apalagi harta kita akan dicabut oleh Allah. Makan minum ini akan busuk. Kemudian pakaian kita ini akan lapuk. Apa yang tidak akan pernah lapuk, tak akan pernah busuk, kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu terhadap fakir miskin maupun dengan anak-anak yatim, agar mereka hidup bahagia seperti yang kita rasakan saat yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apalagi yang perlu kita ketahui, ingatlah terhadap ibu dan ayah kita. Beruntunglah bapak-bapak yang punya ibu dan ayah, adik-adikku, teman-teman seperjuangan. Banyak di antara seperti khatib sendiri tak ada lagi punya ibu yang kandung. Ayah kandung ada lebih kurang 7 tahun yang lalu. Tetapi bagi kita yang tak punya ayah dan ibu, atau yang masih punya ayah ibu saat ini, mari kita minta ridho dan kasih sayang. Bahwasanya betapa Allah telah berfirman yang begitu banyaknya ayat yang berbicara. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Wa anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami wasiatkan kepada seluruh manusia, kata Allah. Ini Allah yang berwasiat. Kalau wasiat Allah itu tidak boleh kita anggap remeh, sedangkan manusia berwasiat wajib kita taati kalau itu benar. Ibumu yang telah mengandung, kata Allah, susah di atas susah, dan menyapi atau menyusukan kamu selama 2 tahun. Allah suruh bersyukur, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kamu tempat kembali. Begitu luar biasanya ibu dan ayah kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah, lalu kemudian disebandingkan kita untuk berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Banyak ayat Al-Quran yang lain dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan telah kami wajibkan dan telah kami tetapkan agar kalian hanya mengabdi kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah kita mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita dan langit bumi ta'ala ini, lalu setelah itu diletakkan sederajat ranking nomor 2, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Andaikan kita masih punya orang tua, kita marah kepada Allah, kita benci. Ada di antara kita yang tak pasapon 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang berkelahi dengan ibu dan ayah bundanya, membenci ayah bundanya. Ya Allah, ada yang sampai memutuskan hubungan selama-lamanya. Ada yang di sini tidak ada menjenguk ibu dan ayahnya. Jangan haram. Andaikan itu terjadi dalam diri kita, demi Allah tertolak
amal kita takkan diterima walaupun hitam jidat kita ini dengan sujud kepada Allah. Walaupun kita bengkak-bengkak lutut kita dalam salat tahajud di malam hari. Walaupun kita punya anak yang soleh menurut kita sekolahkan ke pesantren. Kemudian kita baca Al-Quran tak henti-hentinya. Kemudian kita berinfak, bersedekah ke masjid, ke musola dan lain sebagainya. Tapi ibu dan ayah kita marah, kita benci. Jangan harap kita akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang berfirman, Rasulullah yang berpesan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Redonya Allah tergantung kepada redo kedua orang tua. Murkanya Allah pun tergantung kepada murka kedua orang tua. Andaikan orang tua kita marah, benci, alamat badan sengsara dan menderita. Di dunia kita hidup terlunta-lunta. Di dunia tidak berkah. Di dunia kita hancur. Tidak senang, tidak bahagia, tidak ada sakinah dalam keluarga kita. Yakinlah kita. Nanti di akhirat kita jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mumpung lain masih duit orang gaib kita, bersimpulah kita di kaki kedua orang tua kita, minta redha. Bayangkan ibu kita tak sekolah, SD tidak tamat, SMP tak mengikuti, tetapi nyo berdoa kepada Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak kamu jadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Luar biasa doa ibu dan ayah bunda kita. Sampai hari ini kita berkah rumah tangga kita. Tetapi ada di antara kita lupa kacang sama kulitnya. Tidak lagi kita menyayangi ibu dan ayah kita. Jangan harap kita bahagia. Bahkan di dunia Allah berikan hukuman azab. Di akhirat pun Allah akan bayar cash semuanya. Masuk di neraka yang paling dalam. Bahkan dalam ayat Allah berkatakan setelah kita syirik, dosa yang teramat besar, bukan besar, teramat besar. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, wa uququl walidan, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa syahadatu zur, yaitu bersaksi palsu. Itu yang suka saksi palsu, hati-hati bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mengikuti, yang sebagai pengacara, hati-hati. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Banyak sebetulnya yang ingin khatib sampaikan di khutbah ini, tapi yang jelas setelah Ramadan ini berlalu seperti saat sekarang, maka kita rajin di saat puasa kemarin kita sholat selesai Ramadan, jangan sampai kita berhenti sholat berjamaah di masjid. Apa yang disampaikan oleh pengurus tadi ini luar biasa. Lanjutkan itu perjuangan kita. Jangan selesai Ramadan, selesai puluh kita beribadah. Selesai kita di saat Ramadan kemarin kita sholat sunat, selesai Ramadan kita semakin taat kepada Allah, kemudian bersedekah dan selain-lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahagia hidup kita di dunia. Kalau itu yang tidak kita lakukan, berarti kita tidak berhasil puasa kemarin. Hanyalah sebagai simbol saja, hanya rutin belaka saja. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin kalau khatib ingin diperpanjang, lebih perpanjang, dalam tambah panjang kumpalan yang singkir. Mudah-mudahan kita semua tergugah hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Belum tahu kita yang ke depan entah seperti apa Indonesia ini. Kalau kita tidak kuatkan iman dada anak-anak kita, maka nanti akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Qu anfusikum ahlikum nar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina 'amalu 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah dengan waktu, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang tak pernah merugi adalah orang yang beriman dan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali fil 'alamin. ولله